Berita terkini, maraknya kasus pelecehan seksual di Indonesia. Pelecehan seksual di Indonesia seringkali terjadi dalam berbagai konteks, termasuk tempat kerja, lembaga pendidikan, rumah tangga, dan ruang publik. Menurut data dari Komnas Perempuan, pelaporan kasus dari Mitra Catatan Tahunan tahun 2024 yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual, sekitar 26,94%. Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia, khususnya para remaja, dan menjadi permasalahan bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang akhir-akhir ini nampaknya mengarah pada hal-hal yang negatif. Dikatakan negatif karena remaja sering salah komunikasi dan terlalu terobsesi dengan gaya berpakaian barat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual yang disalurkan oleh lawan jenis dengan anak yang belum cukup umur dan sebagainya. Penyebab pelecehan seksual disebabkan oleh beberapa hal, dan dari penyebab itu terdapat beberapa dampak yang didapati oleh korban. Berikut akan disajikan video edukatif tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan oleh sepihak sehingga membuat pihak lain merasa tersinggung, marah, malu, dan benci terhadap individu yang menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual sangat bertentangan dengan undang-undang. Teman-teman, ada beberapa penyebab terjadinya pelecehan seksual. Yang pertama, hawa nafsu. Yang kedua, tidak sadar atau dalam kondisi alkohol. Yang ketiga, adanya sifat balas dendam terhadap korban. Ada pun beberapa faktor-faktor lain yang menyebab terjadinya pelecehan seksual. Yang pertama, faktor dari media sosial. Yang kedua, faktor individu. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang keempat, kurangnya pengawasan dari orang tua. Dan yang terakhir, pelecehan seksual terjadi terhadap orang-orang yang memiliki masalah, tertekan, dan memiliki konflik yang begitu banyak. Itulah beberapa penyebab terjadinya pelecehan seksual. Dampak-dampak dari pelecehan seksual yang pertama adalah gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental adalah salah satu dampak utama dari kekerasan seksual terhadap perempuan. Dampaknya dapat meliputi trauma psikologis, stres pasca trauma, gangguan kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan gangguan makan. Poin yang kedua, selain gangguan kesehatan mental, kekerasan seksual juga dapat menyebabkan dampak fisik yang serius. Hal ini dapat mencakup cedera fisik, luka-luka, dan bahkan risiko infeksi atau penyakit menular seksual. Selain itu, korban kekerasan seksual sering mendapati perasaan malu, minder, dan hilang percaya diri. Mereka juga mungkin mengalami isolasi sosial, kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat, dan kesulitan dalam membangun kepercayaan dan afeksi terhadap orang lain. Dampak yang ketiga adalah dampak kekerasan seksual juga dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari korban. Dampak yang keempat adalah psikologi yang signifikan terhadap perempuan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka secara fundamental. Jadi dampak psikologi ini dapat berlangsung lama ataupun mempengaruhi kehidupan perempuan secara signifikan, sehingga perlu adanya dukungan dan intervensi yang efektif untuk membantu mereka mengatasi trauma dan memulihkan kehidupan mereka. Upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual. Upaya pencegahan ini terdapat dua. Yang pertama, upaya pencegahan yang dilakukan oleh pelaku, dan yang kedua, upaya pencegahan yang dilakukan oleh korban. Yang pertama, upaya pencegahan yang dilakukan oleh sisi pelaku. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, hindari obrolan yang berbau porno. Yang ketiga, kurangi konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan karena bisa melakukan pelecehan seksual secara tidak sengaja karena dalam keadaan mabuk. Yang ketiga, jika mengalami kelainan seks harus berkonsultasi
ke dokter. Jika penyebabnya adalah karena tertekan atau sedang banyak masalah, maka solusinya harus berkonsultasi ke psikologi. Yang kelima, harus membatasi diri dalam bermedia sosial. Upaya pencegahan pelecehan seksual dari sisi korban. Yang pertama, hindari menggunakan pakaian yang tidak pantas yang dapat mengundang hasrat lawan jenis. Yang kedua, menjaga lingkungan sosial. Yang ketiga, hindari tempat-tempat sepi atau rawan jika sendirian. Yang ketiga, selalu beritahu orang terdekat jika bepergian atau berada dalam situasi yang tidak biasa. Yang kelima, bersikap waspada terhadap orang yang baru dikenal, terutama dalam ruangan privat. Teman-teman, ada hukum untuk menjerat pelaku kekerasan seksual. Yang pertama, Pasal 281 sampai 299 mengenai pelanggaran kesusilaan, pemerkosaan, dan percabulan termasuk kepada orang dewasa dan juga anak. Selain itu, ada juga undang-undang tentang perlindungan anak, undang-undang tentang pemberantasan tindak perdagangan orang, undang-undang tentang pornografi untuk konten asusila, dan yang terakhir, undang-undang tentang kekerasan seksual berbasis online. Jadi, kepada teman-teman yang mengalami atau menjadi korban kekerasan seksual, jangan pernah ragu untuk melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib. Setelah pelaku kekerasan seksual mendapatkan hukuman yang setimpal, korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan, berhak untuk mendapatkan perlindungan, dan berhak untuk pemulihan dari negara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban, dan juga undang-undang lainnya. Teman-teman, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual sendiri terdapat dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 dan 6. Teman-teman, ada beberapa langkah-langkah atau petunjuk yang harus teman-teman lakukan apabila teman-teman atau kenalan dari teman-teman itu mengalami korban atau menjadi korban pelecehan seksual. Yang pertama, utamakan keselamatan korban, hindari tempat-tempat yang membuat korban merasa terganggu, dan bawalah korban ke tempat-tempat yang aman dan nyaman bagi korban. Yang kedua, apabila korban mengalami kesehatan yang buruk seperti luka-luka, segeralah bawa korban ke klinik. Dan yang terakhir, apabila teman-teman membawa korban ke klinik, itu sebelum dilaporkan kepada polisi, mintalah rekam medis supaya berguna bagi kasus tersebut apabila kasus tersebut dilaporkan kepada polisi. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah apabila korban mengalami pasca trauma akibat kejadian tersebut, langkah yang pertama adalah teman-teman harus mencari psikolog untuk pemulihan psikis dari korban tersebut. Langkah yang kedua, mencari bantuan ke lembaga hukum atau lembaga yang lain yang teman-teman percayai apabila teman-teman ingin melaporkan kasus tersebut. Dan satu motivasi saya untuk korban yang mengalami kekerasan seksual, tetap tangguh, jangan merasa rendah diri, dan tetap percaya diri dan selalu hargai diri sendiri. Mari gerak bersama dan hentikan kekerasan seksual.